Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 izin memperkenalkan diri. Nama saya Priyanka Mahesti. Nama saya Jafar Aditya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis kami Yang berjudul kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12%. Latar belakang, pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahapan produksi dan distribusi barang dan jasa. PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Kenaikan PPN di Indonesia dari 10% menjadi 11% dan kemudian meningkat lagi sebanyak 12%. Menandakan bahwa pajak memegang peranan sentral dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional serta menyediakan layanan dasar bagi masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Landasan teori pajak pertambahan pertumbuhan ekonomi. Dampak dari kebijakan ini, dampak negatifnya adalah kenaikan PPN, yaitu menyebabkan harga naik dan konsumsi menurun, serta pertumbuhan ekonomi melambat. Dampak positifnya, penerimaan pajak meliputi infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan produktivitas jangka panjang. Keseimbangannya, tarif pajak bertahap, pengecualian barang pokok untuk meminimalkan dampak negatif. Kemudian penerimaan pajak, fungsi dan sistem pemungutan. Fungsinya sebagai budgeter, sumber pendapatan negara, contohnya itu PPh atau PPN. Dan reguler sebagai alat kebijakan, contoh PPNBM untuk barang mewah, dan sistem statutory pajak dihitung berdasarkan penghasilan nyata. Self assessment, wajib pajak dihitung dan bayar mandiri. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai dan jumlah barang serta jasa yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah. Kemudian peningkatan pajak pertambahan nilai sebesar 12%. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen akhir dan disetorkan oleh pengusaha kena pajak di Indonesia. PPN pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, lalu disempurnakan menjadi UU Nomor 42 Tahun 2009. Melalui UU Nomor 7 Tahun 2021, tarif PPN dinaikkan menjadi 10%, kemudian menjadi 11%, dan mulai April 2022 dan direncanakan naik lagi menjadi 12% pada Januari 2025. Contoh barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 12% di Indonesia. Pertama, kelompok hunian mewah seperti rumah, apartemen, kondominium, dan lain-lain sebesar 30 miliar atau lebih. Kemudian kelompok pesawat udara dan senjata api seperti helikopter, pesawat udara lain, dan senjata api yang digunakan untuk kepentingan negara. Kemudian ada kelompok kapal pesiar mewah seperti yacht atau kapal pesiar, dan kelompok balon udara dan peluru. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama di kalangan konsumen sensitif terhadap pengeluaran. Dampak PPN 12% terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Kenaikan dari 11% menjadi 12% berdampak pada harga barang dan jasa, mengurangi daya beli masyarakat. Konsumen cenderung mengurangi pengeluaran, terutama untuk kebutuhan pangan dan belanja rumah tangga. Sektor usaha seperti pusat perbelanjaan dan restoran juga merasakan penurunan transaksi tersebut. Kemudian imbas peningkatan PPN 12% terhadap barang dan jasa. Peningkatan PPN ini berdampak langsung pada pengeluaran masyarakat. Penurunan daya beli ini dapat memperlambat aktivitas usaha di sektor seperti pusat perbelanjaan, supermarket, restoran, dan lainnya. Banyak konsumen menjadi lebih selektif, bahkan menunda atau membatalkan pembelian alas produk yang dikenakan pajak. Kemudian yang juga dampak kenaikan PPN 12% terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Terjadinya inflasi, kenaikan PPN dari 10% ke
12% pada tahun 2022 disertai inflasi pangan sebesar 5,8%. Sementara pada Februari 2024 inflasi pangan meningkat menjadi 8,4%. Rencana kenaikan BPN menjadi 12% diperkirakan akan mendorong inflasi lebih dari 1,4% per bulan. Dampaknya tidak hanya pada harga barang dan jasa, tapi juga tarif listrik non subsidi, harga BBM, LPG, dan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya produksi dan harga jual barang. Penurunan daya beli masyarakat. Inflasi, terutama inflasi pangan, dapat menurunkan daya beli masyarakat yang berdampak pada pengurangan konsumsi. Kenaikan tarif BPN secara tidak langsung akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi yang semakin memperlemah daya beli. Pada akhir 2023, Badan Pusat Statistik mencatat penurunan daya beli sebesar 0,1% dibandingkan pada tahun 2022, yang menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang perlu diatasi oleh pemerintah. Kenaikan tarif pajak bertambah nilai PPN menjadi 12% tentunya akan meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN serta membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Kenaikan tarif PPN ini diharapkan dapat meningkatkan keuangan pemerintah Indonesia secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Tantangan dalam penerapan PPN 12%. Yang pertama, peningkatan biaya administrasi PPN. Kedua, dampak terhadap bisnis dan ekonomi. Dan ketiga, sistem politik dan tata kelola pemerintah. Strategi mengatasi tantangan penerapan kebijakan PPN 12%. Yang pertama, sosialisasi secara bertahap ke masyarakat dan membangun mitra. Yang kedua, mengantisipasi dampak terhadap bisnis dan ekonomi. Untuk mengurangi dampak kenaikan tarif BPN menjadi 12%, pemerintah merancang langkah strategis melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan. Salah satu langkah utama adalah sosialisasi terhadap mengenai perubahan tarif ini. Tujuannya menjelaskan alasan kebijakan dan manfaat yang diharapkan agar masyarakat memahami dan menerima perubahan lebih baik. Pemerintah juga berupaya mengurangi resistensi dengan memberikan informasi yang cukup dan mentransparan. Sosialisasi ini diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini termasuk bantuan langsung kepada kelompok rentan seperti subsidi atau insentif pajak, meringankan beban ekonomi akibat kenaikan tarif. Pemerintah juga akan membantu dampak kebijakan ini secara berkala untuk menilai efektivitas dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Sekian dari analisis kelompok saya. Selebihnya saya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.